Entar aku izinin, oke. Nah udah, oke. Jadi gini teman-teman semua teman-teman semua, di sini kayak, ya I hope so kayak kalian bisa mendapatkan pelajaran dari aku, banyak dari aku teman-teman ya, bisa belajar banyak sampai aku waktu itu ke Yunani gitu teman-temannya di sini, oke. Some sort of teman-teman semua, gunanya teman-teman buat belajar OSN tuh apa sih sebenarnya? Maybe I will share it through, the private lesson nanti, tapi intinya apa, kalian bisa bergunain itu untuk jadi base kuliah kalian nanti, apalagi kalau kalian nanti kuliahnya pengen ilmu ekonomi gitu ya, atau mau kuliahnya pengen economic and business, kalau kalian mau ke FEB UI misalnya, it really help a lot untuk semester 1 dan 2 2 semester pertama gitu. Karena materinya udah kalian pelajarin. Dan, ya sedikit cerita juga teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman mau follow media sosial atau apa, bisa @williampk32, let me know, you follow me so I can follow you back di sini. Ini beberapa sedikit prestasi aku sampai tahun 2024, belum di-update tahun 2025 ya. Oke, teman-teman semua, ini waktu itu aku ambil dari Kompak sih. Di sini udah ada yang pernah ikut Kompak belum, kompetisi ekonomi di FEB UI? Nah, kalau misal kalian mau, ngecoba buat belajar hal baru, mau coba belajar untuk, apa namanya, kayak, ya coba-cobain lah gimana sih soal-soal yang menantang tuh, gimana bisa banget ikut kompetisi ekonomi, oke? Dan, ya kita mulai, let's go. Sebelum kita mulai, is there any question guys? Oh ya, untuk materinya pelajarannya biar nggak berat, maksudnya nggak berat internet, aku matiin kameranya aja ya teman-teman ya. Oke. Ada yang mau nanya dulu teman-teman sebelum kayak aku mulai pelajarannya teman-teman? Kayak, Kak, misalnya nanya tentang gimana PSN tuh gimana, pengalamannya bagaimana gitu ya teman-teman semua. Oke. Nah, kalau misalnya belum ada, wait, adakah teman-teman yang mau nanya di sini? Ya. Aku kasih waktu, boleh on mic, boleh, chat juga nggak apa-apa gitu. Ada yang oke, silakan boleh nanya teman-teman semua, nyantai aja teman-teman, nyantai. Di sini kan kita kan masih kayak, start point ya teman-teman ya. SMA aku jurusan IPS, dan cara belajarnya itu lebih ke arah aku sih learning by doing. Jadi kalau misalnya ada soal baru aku kerjain, maka aku bisa nemuin soal materinya itu loh. Tapi before that, kan harus selesaiin buku namanya ini, buku namanya ini aku catat kalian ya, kan harus kerjain sama buku namanya Menkyo, ya. Itu buku Menkyo, Principles of Economics dari Menkyo. Nah itu, really help a lot kalian sih, apalagi buat anak OSN gitu, karena, eee, itu kepake gitu di sana, oke. Kak, tantangan terbesar untuk menjalani proses belajar, anjay, kayaknya mantap banget ya, kayak langsung ke tantangan besar gitu ya teman-teman semua. Oke, sebenarnya kayak kalau kalian mau tahu ya tantangan terbesar aku itu, sebentar, aku share dulu buku. Oke, bukunya lagi loading ya teman-teman ya, bukunya ya, oke. Bukunya lagi loading teman-teman semua, nyantai aja teman-teman semua, oke. Nah, tantangannya apa sih teman-teman kalau misalnya buat belajar OSN? Sebenarnya tantangannya sih kayak ada internal sama ada eksternal gitu ya teman-teman. Kalau tantangan internalnya, mungkin teman-teman bakal capek gitu ya, kayak maksudnya belajar 2 kali lipat karena kalian harus ngejar materi sekolah sama ngejar materi OSN. Through a lot itu sih pasti bakal capek banget ya teman-teman ya. Jujur aja gitu ya, itu bakal capek banget. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman di sini ada yang teman-teman udah kelas 11 belum? Kelas 11 atau ada yang udah kelas 11 di sini teman-teman? Ya, I think that banyak yang udah kelas 11 di sini ya. Kelas 11 tuh kayak istilahnya itu kayak kalian itu bakal double
pressure gitu loh, kan harus nyelesain ujian sekolah, kan nanti kan OSK kan buat kelas 11 ya, OSN kan kelas 12 ya nggak sih? OSP dan OSN kan kelas 12 gitu. Kalau misalnya, OSP-nya lolos ke OSN, ya, itu it's a big deal sih teman-teman ya, karena teman-teman harus milih di antara belajar atau mau gila-gilaan inten UTBK gitu. Karena you can take both gitu. Nah, kamu nggak bisa ngambil keduanya dalam suatu har gitu. Karena kan ada trade off ya teman-teman semua ya di situ. Jadi kayak ya semacam itulah teman-teman semua. Itu bakal susah sih nanti untuk kelas 12. Eksternal mungkin di situ ya. Ditambah lagi teman-teman kayak kalau misalnya teman-teman di sini dispen gitu ya teman-teman ya. Kayak kalian pernah sih kayak di kelas nih, aku coba ini mungkin OSK ya. Kayak aku ngomongnya mungkin nanti waktu apa ya, aku bakal ngomongnya nanti waktu pas OSP atau OSN kalau kita ketemu lagi ya. Nanti kalau kamu OSP atau OSN tuh pasti dispen gitu loh, nggak ada di kelas. Makanya kayak dan teman-teman kamu tuh udah tahu kayak, oh ini kamu ini sini OSN gak di kelas kayak ya udah gitu loh kayak ya turns out bakal ya jarang ketemu orang-orang, kamu bakal karantina, apalagi daerah-daerah kan sekarang udah mulai pada Platda ya, kecuali Banten ya. Maksudnya kayak udah pada Platda, Jabar ada, DKI ada, Jawa Tengah ada, DI Yogyakarta ada, semuanya ada kan. Nah itu yang bakal bakal jadi tantangan sih, kayak kamu bakal ketemu zona zona apa zona baru dalam diri kamu sih di situ sih menurut aku. Kalau aku dari situ sih. Oke, cara Kak, first time mau ikut OSN ya, buat belajarnya silabus atau mending bagaimana? Saran aku ikutin silabusnya dulu ya. Cara ngimbangin belajar OSN sama belajar sehari-hari bagaimana, Kak? Eee, itu yang jawab aku yakin ke diri kamu gitu loh, karena tergantung diri kamu itu sekuat mana gitu, ya nggak sih? Belum tentu kayak misalnya contoh, kayak misal diri diri kamu tuh, misalnya kayak kuatnya cuma sampai mana gitu, karena ada orang kan mungkin yang kayak dia misalnya, tidurnya tuh nggak bisa lama-lama, tapi ada orang yang mungkin tidurnya cepet gitu. Nah itu suatu hal tambahan juga sih teman-teman gitu ya, stamina dari diri kalian. Tapi juga tergantung dari semangat kalian gitu sih teman-teman semua ya, oke? Eee, halo Kak William, OSN sampai tingkat nasional atau apa ya? Dan selama lomba itu biaya transportasi ditanggung sendiri atau sekolah? Oke, aku OSN sampai tingkat nasional dan puji Tuhan lolos tembus sampai internasional ke Yunani waktu itu, dan selama lomba untuk OSN itu dari sekolah, kalau OSN ya. Dan kalau kamu nanti internasional tuh dari negara, jadi negara bayarin kamu. Ada Platnas 1, Platnas 2, Platnas 3 itu dibayar negara, full. Tiket pesawatnya dibayar negara. Pokoknya kalau lomba lain ya, kalau lomba sih 50-50 sih, ada lomba yang sekolah bayarin, tapi ada juga lomba yang aku sendiri gitu. Kalau dari jurusan IPA mau ke kawasan ekonomi ada potensi juara nggak? Justru tahun aku, yang medali itu semua pada anak IPA, karena hitung-hitungannya jago. Dan bahkan kalau kamu lihat ya, kayak timeline-nya, timeline 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 OSN gitu ya, timeline OSN ekonomi, yang menang tuh pada anak IPA semua. Karena anak IPA tuh hitung-hitungannya jago. Sedangkan kalau anak IPS tuh kayak hitung-hitungannya kan kita kan banyak hafalan ya. Sedangkan kayak kan OSN ya lebih ke analisis gitu dan lebih ke kurva-kurva gitulah, kurva-kurva magic gitu. Nah itu anak IPS mungkin agak susah nyesuain gitu ya. Nah itu sih teman-teman semua ya. Eh, kayak itu sih mungkin kayak yang aku rasain sih dulu. Makanya kayak eh, itu sih yang teman-teman harus rasain sih teman-teman nanti gitu ya. Kayak teman-teman nanti bakal ngerasain gitu kayak gimana gitu, oke? Mhm. Kak, kalau kepepet belajarnya gimana ya, Kak? Aku struggle banget, pusing nggak takut nggak kekejar. Oke, kalau misal struggle kayak gimana cara kalian biar, enak, saran aku take rest dulu sih. Kayak kalian jangan jangan, jangan paksain diri kalian buat maksain kalian sih. I mean kayak take a rest, karena ya itu sih teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman, ada takers bisa nemuin suatu titik tertentu gitu. Kak, kalau ada kepepet belajarnya gimana Kak? Aku struggle, itu tadi semoga menjawab ya.
Kak, apakah Kakak ngajar Science of Academy atau ngajar kelas gratis ini? Likelihood, eee, I think you should know kayak aku, eee, kayaknya ngajar untuk kelas gratis ini doang karena, aku udah buat soalnya. Jadi soalnya nanti aku yang buat, teman-teman semua. Soalnya gampang kok, nggak susah. Iya, gampang. Ya, Kak, ya mungkin gampang lah teman-teman buat latihan soalnya. Iya, soalnya gampang, nggak susah. Ya paling ya dikit-dikit lah, soalnya susah dikit, tapi nggak susah-susah banget. Nanti aku buat soalnya, oke? Ya gitu lah teman-teman. Ya soalnya seru lah dijamin, soalnya seru, karena aku yang buat. Apakah setiap hari ada kelas gratis dan Kakak yang ngajar? Kayaknya cuma ini doang deh kelas gratisnya. Dan yang ngajar itu likelihood bukan aku, oke. Tapi ya mungkin nanti aku ada kesempatan buat ngisi ngisi jam ngajar itu kalau misalnya temen aku nggak bisa dan kebetulan aku bisa, ya why. Jadi mending pilih IPA untuk lesson ekonomi. Likelihood ya baik lagi kamu minatnya di mana. Kalau misalnya kamu minatnya di PS, ya jangan pilih IPA gitu loh. Kalau aku tadi bilang kayak aku bilang tadi ya kenapa anak IPA menang tuh gara-gara begitu. Tapi ya anak IPA penderitaannya dua kali. Kamu harus ngejar fisika, kimia, matematika, biologi. Kamu harus ngejar ekonomi. Di mana ekonomi kamu nggak belajar di sekolah gitu. Gitu sih, Hafiz, bukan berarti kamu harus ambil IPA biar kamu juara ekonomi, enggak. Kamu harus be yourself, jadilah diri kamu sendiri untuk mau ambil apa gitu. Oke, ya soalnya gampang. Ya, dikit lah gampangnya lah. Kak, nanti ini sampai jam berapa ya? Sampai 18.00 kurang sih palingan teman-teman ya. Oke, hoax ya udah ntar kerjain aja soalnya. Oke, Em, oke teman-teman semua. Oke, ada yang mau tanya lagi teman-teman? I'm really open to you all guys untuk kalau mau nanya-nanya. Kayak you can follow me in Instagram, teman-teman semua. Oke, nanti kita tinggal ngobrol-ngobrol di sana aja. Dan so sorry ya teman-teman ya, apa mungkin aku agak slow respon ya teman-teman ya karena ya bentar lagi masuk kuliah gitu. Kalau di UI kalian masuk kuliahnya tanggal tanggal 3 Februari, which is udah tinggal lusa. Oke, you can see my screen. Oke, kelihatan ya teman-teman semua ya. Oke, bentar, ada yang nanya lagi. Sabar. Bagaimana teori permainan dapat digunakan untuk menganalisis persaingan di dalam industri oligopoli? Oke, I will answer you with the bahasa yang enak digunain ya. Karena ini kan sebenarnya kita nggak belajar itu ya sekarang ya. Sekarang kita nggak belajar itu, tapi ya I will explain you. Oligopoli itu apa sih? Oligopoli itu, kalau misalnya dalam white ya, itu tuh 2 sampai 13 pasar, ya kan? Nah, kita simplifikasi, let's say oligopoli itu jadi duopoli. Cuman ngambil dua pasar gitu, dua pasar atau dua perusahaan gitu ya di pasar. Berarti apa? Misalnya ada perusahaan A ngelakuin sesuatu, pasti akan ngaruhin si B, ya kan? Kalau B ngelakuin sesuatu, dia pasti bakal ngaruhin A juga. Nah, makanya di sini A sama B, mereka berdua kalau mereka pintar, harus ngebuat strategi yang mana strateginya itu nguntungin satu sama lain. Jangan sampai ngebuat strateginya rugi satu sama lain. Dengan cara apa strateginya? Dengan cara game teori nanti gitu. Game teori sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Ya game teori mah gampang. Nanti nanti mungkin itu akan kita bahas di lain waktu karena ini kan buat bahas makro ya. Um, Teman-teman semua, oke? Okay? Jadi uh, intinya oligopoli kayak gitu. Tentang game teori, paham nggak yang oligopoli? Oke, okay? Paham ya oligopoli ya? Nicholas ya. Kak, ini sampai jam berapa? Nggak, 1,5 jam lagi paling teman-teman. 1,5 jam lagi udah kelar.
Kalau sebelumnya belum punya paspor dari OSN luar negeri, itu paspornya diurus sendiri atau bagaimana ya, Kak? Ini aku nggak tahu ya, karena aku bukan operator yang OSN-nya ya, aku cuma tahu gimana seluk-beluk OSN, bukan operatornya. Mungkin itu kamu bisa tanyain ke CP ya, kontak person OSN-nya, atau kamu bisa cari, kamu tanya di Instagram Puspresnas. Kamu bisa nanya ini ya, di Puspresnas ini ya, oke, karena aku bukan admin atau yang, nyelenggarain kayak OSN gimana gitu, aku cuma tahu ekonomi doang gimana. Oke, Yesha. Oh ya, before that, teman-teman semua, oke, let's go, kita mulai teman-teman semua. Oke, let's start with gambar SpongeBob kasih pelangi, terus ada tulisan macroeconomics gitu ya. Ya, itu, nah, biasanya di UI itu bilangnya pengantar ekonomi 2 ya, atau pengantar ekonomi makro, teman-teman semua, oke? Ya, ini sebenarnya SpongeBob kasih imagination macroeconomics, oke? Kenapa imagination ditulis macroeconomics, ya? Kenapa seperti itu? Karena totally macroeconomics yang kita pelajarin akan berbeda banget sama di dunia nyata, to be honest. Tapi because ini kita masih pengantar dan kalian kan masih anak SMA, jadi kita belajarnya pelan-pelan dulu aja ya. Oke, yes. Nah, ini konteksnya ada 4, jadi kita akan belajar makro versus mikro, lalu kita belajar 5W+1H, jadi makroekonomi itu tuh apa sih sebenarnya, lalu kita belajar circular flow juga sedikit, dan kita belajar kebijakan di makro. Oke, oke, siap Yesha, sama-sama. Oke. Dan teman-teman semua, ini perbedaannya teman-teman semua ya, makroekonomi versus mikroekonomi gitu. Nah, bedanya adalah makroekonomi itu dia itu mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan ya teman-teman semua ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar nih misal nih dalam suatu lingkup gitu ya. Nah, keseluruhannya helikopter view-nya itu dari makroekonomi. Tapi individunya ya satu persatunya itu dari mikroekonomi. Paham nggak? Kalau makroekonomi itu fenomena keseluruhan, kalau mikroekonomi itu tentang per individunya. Contoh, contoh ya, dari mikroekonominya, kamu belajar bagaimana cara perusahaan dapat mengutilisasi laba dia, misalnya contoh. Kan itu kan mikro ya, karena individu tiap perusahaan. Gimana cara perusahaan mengutilisasi laba dia. Tapi, at some point di makroekonomi, kamu bukan belajar tentang bagaimana perusahaan buat mengutilisasi labanya. Tapi apa? Bagaimana laba perusahaan ya dalam GDP kita, dalam keseluruhan fenomena yang ada. Bagaimana pengaruh pendapatan perusahaan terhadap eh, kesenjangan pekerjaan misalnya, itu makroekonomi. Atau bagaimanakah pengaruh pendapatan perusahaan atau laba perusahaan dengan misalnya kemajuan ekonomi di daerah tersebut. Itu makroekonomi. Simpelnya kayak gitu. Jadi kalau mikro itu cuma khusus kayak misalnya ke company-nya, ke personalnya. Tapi kalau makroekonomi kita belajar helicopter view. Kita buka mata kita lebar-lebar, kita ngeliat keseluruhannya gimana. Oke? Okay? Sampai sih paham nggak teman-teman? Oke, paham ya? Nah, di sini ada example of question that macroeconomics yang biasanya tuh untuk kamu jawab gitu ya. Biasanya kalau misalnya macroeconomics tuh biasa lebih ke arah mana sih Kak Will gitu ya. Kalau macroeconomy dia bisa nanyanya lebih ke arah ini nih, spending nih atau saving. Misalnya, bagaimanakah para masyarakat gitu ya di suatu negara mengalokasikan pendapatan dia lebih ke spending, maksudnya buang-buang duit dia, atau saving, justru kamu nyimpen duit kamu. Itu kan keseluruhan ya teman-teman ya, keseluruhan. Jadi dia ngelihat kayak gimana sih perilaku masyarakat bukan perilaku individu. Kalau perilaku individu misalnya bagaimanakah seorang William uh, itu biasanya itu mengalokasikan pendapatannya. Itu individu, dan itu mikro. Tapi kalau misalnya udah makroekonomi, bagaimanakah kondisi suatu masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya? Atau misalnya yang kedua, membahas tentang seberapa jumlah dari pengangguran atau bekerja ataupun pengangguran gitu. Apa yang memengaruhi level of price
dan apa akibatnya terhadap inflasi gitu. Terus, kenapa ekonomi itu tuh bisa ada siklusnya. Jadi siklus ekonomi itu gini teman-teman, ya. Jadi siklus ekonomi itu gini, ya. Jadi pertama-tama dia ekspansi dulu, lalu abis itu turun, resesi, habis resesi baru ke pemulihan atau recovery. Itu namanya cycle, gitu ya. Dan itu biasanya terjadi kayak gitu terus sih teman-teman ya. As long as nggak as long as faktornya itu alami atau natural. Nggak ada yang misalnya kayak kebakaran hutan lah, nggak ada misalnya kebijakan pemerintah lah. Tapi masalahnya kan di natural di dunia ini udah nggak ada kan, gitu. Terus bagaimana cara untuk mengurangi angka pengangguran? Bedakan dengan mikroekonomi. Kalau mikroekonomi itu apa? Consumer untuk membeli berapa jenis barang. A firm untuk berapa output yang diproduksi dan harganya berapa. Apa yang menyebabkan harga dan kuantitas perusahaan itu bisa terjadi. Pajaknya terhadap barang dan service itu tuh efek apa aja. Nah, itu mikroekonomi. Jadi kita bisa simpulin apa? Kalau makroekonomi lebih umum, kalau mikroekonomi lebih khusus, ya. Let's say aku tanya nih teman-teman ya, aku tanya sama teman-teman, kenaikan harga cabai di Indonesia, itu masuk ke dalam mikroekonomi atau makroekonomi? Teman-teman, coba, kenaikan harga cabai di Indonesia. Kayak kita lihat deh jawabannya. Oke, yang benar cuman Adi doang, yang lainnya salah. Oke, nih ya, coba nih, kenaikan harga cabai cabai di Indonesia, ya. Harga cabai itu kan khusus ya teman-teman ya, ya nggak sih? Harga cabai itu kan khusus, ya. Jadi dia harusnya masuknya ke mikroekonomi. Kenapa dia khusus? Baik lagi ya teman-teman ya. Kalau misalnya harga cabainya doang yang naik, bisa aja bukan karena inflasi. Bisa aja misal contoh, gara-gara lahan cabai pada kebakaran. Atau misal musimnya pada nggak tertahankan, akhirnya cabainya tenggelam dan lain sebagainya. Sedangkan tanaman-tanaman lain baik-baik aja tuh. Nah, makanya dibilang apa? Kalau misalnya harga cabai doang yang naik, ataupun harga suatu barang doang yang naik, itu dibilangnya khusus. Tapi kalau misalnya diganti cabainya, kenaikan harga barang pokok ya di Indonesia baru inilah disebut sebagai makroekonomi gitu. Lebih tepat lagi apa sih Kak? Secara terus menerus. Inilah yang disebut sebagai makroekonomi. Atau kita bilang apa peristiwanya namanya? Inflasi. Gitu ya. Kenaikan harga barang pokok di Indonesia, ini kan harga barang pokok udah umum, secara terus-menerus. Karena kenapa logikanya? Coba bayangin, harga barang pokok naik cuman pas lagi lebaran. Itu kan bukan inflasi, maksudnya itu inflasi sih, tapi belum dikategorikan sebagai inflasi yang, eee, berlanjutan gitu, karena kamu cuma naik harganya pas lagi lebaran doang, paham nggak? Jadi kalau misalnya kamu pas lagi lebaran gitu, misalnya lagi lebaran, itu kan semua harga barang naik ya. Tapi habis lebaran kan turun ya harganya, ya nggak sih? Nah, ya kan, gitu. Misal kalau kamu lebaran, misal let's say kayak dulu sapi 50.000, let's say ya, terus sekarang naikin 60.000, 70.000, terus pas lagi habis balik lebaran ya kelar lagi harganya jadi 55.000, 50.000 gitu ya. Itu belum disebut sebagai inflasi. Karena kenapa? Karena itu pengaruh daya belinya. Kayak kamu itu tidak melihat kondisi asli bagaimana gitu loh. Jadi kalau gara ada lebaran itu naik terus ya udah turun lagi gitu. Makanya inflasi nggak dikategorikan sebagai seperti itu. Inflasi dikategorikannya apa? Kenaikan harga barang secara umum di suatu wilayah, ada kata berikutnya secara terus-menerus. Oke, itu teman-temannya harus review ya teman-teman ya. Oke, jadi ngerti ya teman-teman ya bedanya mikro sama makro apa, jangan sampai kejebak ya teman-teman ya. Nah benar, Ibu tuh pandai ya, karena satu barang aja yang naik dan itu nggak eksklusif untuk mewakili semuanya. Sampai sini paham teman-teman? Oke, paham ya? Oke, teman-teman semua. Anyway, teman-teman, kalau misalnya teman-teman kayak mau ngapain, teman-teman mau sambil makan, mau sambil apa, bebas ya teman-teman ya.
oke, nyantai aja sama aku. Oke. Tapi, ya setelah kita tahu dari makro dan mikroekonomi ya, both mikro and makroekonomi itu selalu berhubungan ya teman-teman. Makanya di sini nih teman-teman nih, ada gambar makro gitu di sini ya, ada gambar makro, di sini mikro, jabat tangan gitu ya. Jadi mereka berdua itu ada hubungannya. Kenapa? Karena mereka berdua itu bergantung sama decisions dari rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Which is rumah tangga produksinya itu firm atau perusahaan dan rumah tangga konsumsinya itu household. Oke, sampai sini paham teman-teman ya? Nangkep ya teman-teman ya benangnya ya teman-teman ya. Oke. Oke, so kita explain gitu mau web 1H. Apa itu ilmu makroekonomi? Ya, cabang ilmu yang meneliti perilaku ekonomi secara agregat. Fokus pada 3 komponen yaitu output growth, yaitu kalau kalian tahu pertumbuhan ekonomi, yang mana itu menunjukkan kinerja ekonomi melalui agregat output. Jadi kayak agregat output itu apa sih? Gampangnya gini, teman-teman. Teman-teman produksi satu barang, misalnya teman-teman buat es kepal Milo satu, gitu ya. Nah, itu belum agregat output, karena itu individual output, teman-teman. Agregat output adalah semua yang produksi dijumlahin jadi satu. Itu namanya agregat output. Jadi ada es kepal Milo, air putih misalnya, atau misalnya hotdog dan lain sebagainya. Semuanya yang disebut barang dan jasa akhir dijumlahin jadi satu. Itu namanya agregat output. Oke? Lalu ada unemployment di sini, ya, tingkat pengangguran, yang mana presentase angkatan kerja yang menganggur yang mana menjadi indikator utama teman-teman. Ingat ya, kalau misal tingkat pengangguran sama angka pengangguran beda ya teman-teman ya. Jadi beda harus bisa bedain ya. Kalau misal teman-teman tulis tingkat pengangguran ya, tingkat pengangguran itu rumusnya itu adalah kalau misalnya teman-teman cari misalnya angka pengangguran, itu pengangguran dibagi sama total seluruh populasinya. Itu yang beda ya teman-teman ya di sini, oke? Dan itu banyak yang salah ya. Dan aku di UI juga kayak baru nyadar gitu loh teman-teman kayak kenapa itu salah gitu, ya. Hmm, Nah, baru yang ketiga inflasi dan deflasi. Ya, inflasi ya kenaikan secara umum gitu ya, aku bilang kenaikan harga secara umum terus-menerus, kalau deflasi sebalikannya. Kak, emang ada contoh negara yang ngalamin deflasi? Ada, banyak. Jepang. Kalian tahu Jepang ya, teman-teman ya? Jepang tuh sekarang populasi populasi yang tua itu kayak mendominasi. Which is populasi tua apa? Ya kan udah mau meninggal gitu ya, maksudnya udah capek, udah apa. Mereka itu pasti konsumsinya turun ya nggak sih? Konsumsinya turun, terus mereka justru savingnya banyak, udah kemana-mana susah gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ketika konsumsinya turun, ya GDP kita atau kita bilang produk domestik bruto kita yang merupakan bagian dari konsumsi kita akhirnya turun juga gitu loh. Sehingga apa? Terjadi yang namanya perlambatan ekonomi di Jepang. Yang nyebabin apa? Deflasi. Harganya turun semua. Ya, tapi karena Indonesia kursnya rendah, ya mau gimana pun harganya turun di Jepang, tetap aja mahal di kita karena kita kursnya rendah. Oke. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Jepang, teman-teman jalan ke Taiwan, dan kemana ya teman-teman ya, ngelihat kurs kita, oh nggak usah kaget teman-teman. Agak jantungan tapi ya udah. Nah, as to where, di mana baik lagi, fokus kepada total national output. Maksudnya apa total national output? Kamu punya produksi, kamu punya produksi, kamu punya produksi, semua yang punya produksi ditambah jadi satu disebut sebagai national output atau aggregate output. Ya, oke. Okay? Dan next, teman-teman, why I when? Apa yang membuat makroekonomi dapat berkembang dan sejak kapan? Ini berkembang waktu itu Great Depression, teman-teman, yang mendorong pemikiran tentang berbagai masalah ekonomi makro, terutama tingkat pengangguran. Oke, okay. Before that, I will tell you sedikit tentang Great Depression ya, teman-teman ya. Jadi Great Depression itu tahun 1929, ya. Dulu, ya, before that, ada namanya itu teori ekonomi namanya Adam Smith ya. Adam Smith itu apa sih teman-teman ya? Dia pencetus ekonomi klasik. Ya, di mana ekonomi klasik itu teman-teman berfokus pada apa? Kita bilang namanya
invisible hand, oke, ya teman-teman. Terus apa invisible hand sih teman-teman gitu ya? Jadi gini, zaman dulu ya, mungkin ya karena zaman dulu orang-orang yang masih dikit, masih terkendali ya teman-teman. Jadi teman-teman semua ada yang namanya invisible hand. Jadi dulu misalnya contoh ya, misal supply dan demand. Contoh misalnya ada kebakaran, kebakaran hutan, supply geser kiri kan, harganya jadi mahal, kuantitinya jadi jelek, jadi turun dong. Tapi invisible hand mikir apa? Nanti pasti ada kok yang memperbaiki, nanti pasti ada kok sesuatu hal yang ngubah suatu hal. Ya nanti tiba-tiba misalnya bisa aja nih, misal supply-nya baik lagi ke awal atau enggak demand-nya justru yang naik. Akhirnya nyebabin kondisi balik normal lagi. Pokoknya intinya invisible hand tuh bicara tentang apa? Semuanya pasti akan berjalan dengan normal. Walaupun ada shock, walaupun ada apa, pasti akan berjalan dengan normal pada akhirnya karena ada invisible hand atau ada tangan Tuhan gitu ya dibilangnya ya. Jadi apapun yang terjadi pasti bakal ada hikmahnya dan bakal balik ke titik semula. Sampai sini paham teman-teman? Oke, paham ya teman-teman semua ya. Oke, aku buka chat tuh teman-teman. Paham ya? Apakah ada pertemuan yang bahas mikroekonomi? Pasti ada dong, tapi nanti mungkin bukan di kelas gratis ya teman-teman ya. Karena di kelas gratis tuh kebetulan aku mau kenalin teman-teman makroekonomi gitu. Oke, nah, tapi muncullah tuh 929, ya. Invisible hand itu tuh nggak berfungsi lagi, nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Dulu ada yang namanya 929 kalau kalian tahu namanya Black Death. Kalian tahu nggak wabah Black Death? Wabah pes, wabah pes dulu di daerah Eropa yang mana musnahin sepertiga atau seperempat ya, seperempat orang yang hidup di muka bumi ini, Black Death gitu ya. Ekonomi nggak jalan, ya nggak sih Black Death? Ya jelas lah ya orang COVID gitu ya, orang COVID aja kamu harus lihat COVID separah apa ya, apalagi zaman dulu gitu ya, nggak ada Zoom, nggak ada apa gitu ya teman-teman semua ya, terus juga uh, peralatan juga nggak secanggih sekarang gitu ya, ekonomi mati. Makanya apa yang terjadi waktu Black Death ya, pengangguran naik gila-gilaan, naik gila-gilaan. Bahkan kalau kalian tahu 1929 kalau kalian baca di bukunya Karl Marx, itu tuh dia cerita bahwa orang-orang zaman 1929 tuh bahkan sampai ngejual bayinya sendiri. Jadi istri ngelahirin anak, anaknya tuh dijual gitu ke perusahaan-perusahaan tuh kemana gitu. Saking gilanya zaman dulu gitu. Oke. Tapi jadi masalah apa? Sampai udah 50 tahun sampai 100 tahun, nggak ada perbaikan ekonomi sama sekali. Ya, udah nge-stuck terus, ekonomi nggak ada perbaikan. Muncullah apa? Teori Karl Marx di sini yang mecahin si Adam Smith punya. Yang mana apa Karl Marx bilang apa? Kalau gitu, kita nggak bisa dong fokus ke individu selalu dong, karena invisible hand belum tentu ada, ya nggak sih? Invisible hand tuh belum tentu ada dan kita nggak tahu ini kayak bagaimana bentuknya. Maka dari itu Karl Marx muncul apa? Prinsip makro ekonomi yang mana apa? Kita butuh loh peran pemerintah. Jangan sampai kita udah mati duluan semuanya, baru ntar kita nggak tahu ngapa-ngapain. Makanya kita butuh peran pemerintah untuk apa? Kalau kita lagi susah, kita dikasihlah subsidi sama pemerintah biar ada penggerak ekonominya sedikit. Kalau misalnya perekonomian lagi bagus, supaya nggak overheating, kasihlah pajak gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi karena dan akhirnya apa? Tahun 1930 orang udah meninggalkan prinsip ekonomi klasik. Karena ekonomi klasik ini dianggap suatu hal yang mustahil gitu ya. Maksudnya kayak suatu hal yang utopis yang kita sendiri tuh nggak tahu dia ngomongin apa dan dia sendiri pun juga nggak tahu dia ngomongin apa gitu loh ya. Sedangkan muncul dengan Karl Marx yang mana dia itu bilang apa peran pemerintah nomor satu. Nah makanya Karl Marx ini dia nyetusin apa? Kalau kalian tahu kebijakan dia tuh nyetusin apa? Sosialisme. Sosialisme itu kayak semacam kayak
semacam kayak komunisme gitulah ya, kayak komunisme, tapi dia tuh sosialisme itu tuh mirip-mirip kayak komunisme. Jadi semuanya dipegang sama pemerintah. Karena dia percaya bahwa pemerintah di sini akan membantu masyarakat ketika masyarakat udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, pemerintah lah yang akan kasih tangan. Karena pemerintah punya akses dimanapun, pemerintah punya kuasa, pemerintah punya undang-undang gitu ya. Oke, tapi ini paham ya teman-teman ya kenapa uh, makroekonomi ada dan apa itu Great Depression. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian ngerjain soal atau apa, jangan kayak, aduh ini Great Depression apaan ya, oke? Paham teman-teman? Oke, dan oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini yang tadi aku udah sebut ya. Akhirnya apa? Dulu dibilangnya model plastik ya, atau clearing market. Tapi akhirnya gagal karena menjelaskan karena model plastik ini tuh nggak bisa ngejelasin pengangguran yang tinggi dan dalam jangka waktu lama, sehingga pada akhirnya nggak ada insentif apa-apa yang diterima gitu. Dan akhirnya apa? Habis Perang Dunia Kedua, akhirnya pandang makroekonomi yang diciptakan oleh Karl Marx mulai dapat pengaruh besar gitu ya. Dan pemerintah akhirnya mulai percaya bahwa mereka dapat mengintervensi ekonomi mereka dalam mencapai output tertentu. Oke? Dan akhirnya karena ngelakuin hal ini bisa aja gitu ya perekonomian baik, tapi nggak selalu akhirnya tuh jadi hal yang baik gitu. Maka contohnya tahun 1970-an yang mana nggak selalu berhasil dan mana muncullah perubahan yang baru. Yaitu apa? Kalau kalian tahu misalnya aliran kalau kalian tahu misalnya Friedman dan lain sebagainya itu kan muncul karena makroekonomi menurut Karl Marx itu nggak maksimal kan. Oke, nah, who ya? Siapa tokoh yang mengembangkan ilmu makroekonomi ya? Di sini ada J.M. Keynes ya, John Maynard Keynes ya, dan juga bagaimanakah ekonomi makroekonomi berjalan gitu ya. Misalnya para kebijakan ingin memiliki pertumbuhan output yang tinggi gitu ya. Maka dari itu apa teman-teman kita harus paham dari mana nanti kita akan bahas di circular flow. Nah ini ada quotes yang terkenal dari John Maynard Keynes. Dia salah satu orang yang buat tentang makroekonomi gitu ya. Tapi dia juga nggak setuju sama apa yang terjadi gitu. Kalau misal di mikro ya, kita kan ngomongnya apa mikro? Semua di mikroekonomi kita anggap jangka pendek, ya kan? Jangka panjang itu nanti. Beda sama di makro. Di makro kan itu kan udah bicara tentang jangka panjang ya kan? Udah bicara tentang long run aggregate curve, long run Phillips curve dan lain sebagainya. Tapi si John Maynard Keynes ciptain apa? In the long run we all that. Maksudnya apa? Jadi kalau di makroekonomi ini, kenapa makroekonomi John Maynard Keynes ini nggak berhasil, ya, ataupun nggak maksimal, karena dia punya keterbatasan yaitu ini, ya. Di jangka panjang kita nggak tahu apa yang terjadi. Bisa aja waktu jangka panjang itu ada, kita semua udah nggak ada. Bisa aja di saat kondisi jangka panjang terjadi, bumi itu udah hancur. Kita nggak ada yang tahu gitu, itu kapan. Makanya, German Keynes sendiri pun membantah dari si Karl Marx. Dia bilang apa? Di jangka panjang bisa aja loh kita semua udah nggak ada. Mau sampai kapan jangka panjang itu? Gitu loh. Oke. Okay? Ya teman-teman, nah ini teman-teman kalau misalnya dimensi stabilitas ekonomi makro, ada pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran, dan laju inflasi gitu. Oke, ya. Oke, baik lagi sekarang kita ke circular flow teman-teman ya. Dan para pelaku ekonomi, dan mereka tuh biasanya ngapain aja teman-teman ya. Oke, nah kita start first pertama gitu ya. Jadi, ini mungkin aku review teman-teman sedikit ya, karena ini penting, tapi teman-teman ya udah biasa lah ya. Oke, jadi ini ada misalnya household ya, orang yang ngebuat faktor produksi ya. Lalu ada firm yang ngebuat di sini apa? Dia itu ngeproduksi barang. Oke, ya. Jadi di sini ya, firms ya, sorry, aku balik. Household beli barang dari firm, ya kan? Maka firm akan kasih dia barang dan jasa, ya kan? Sedangkan di sini kita putar balik. Household kasih firm faktor produksi, ya dong. Karena kalau misalnya firm mau buat barang, mau nyari karyawan, pasti dari household dong, ya nggak? Karena firmnya udah ada gitu. Maka dari itu, firm harus kasih ke household, yaitu apa? Balas jasanya. Balas jasa faktor produksi, yaitu apa? Gaji, bunga, dividen, profit, biaya sewa, gitu ya. Nah,
Udah gitu, mereka berdua harus ada bayar pajak ke pemerintah, ya kan. Nih mereka kasih pajak ke pemerintah, nih mereka kasih pajak. Dan akhirnya government juga harus timbal balik dong ke mereka, jangan koruptor doang gitu. Yaitu apa? Kasihlah di sini government subsidi, kasihlah subsidi gitu. Dan di sini ya, household bisa aja beli barang dari luar negeri. Kita sebut sebagai ekspor ya. Tapi firm bisa aja beli barang dari luar negeri. Kita bilang sebagai impor. Oke? Jadi paham ya circular flow-nya teman-teman semua ya. Oke? Dan teman-teman semua di sini ada beberapa hal gitu ya. Di sini ada di circle flow ini kita breakdown lagi teman-teman. Kalau kemarin kan kita cuma belajar nih doang ya di mikro ya, cuma sekedar ini di mikro. Tapi di makro kita belajar lagi. Good and service market tuh dibagi lagi loh teman-teman ya. Ada namanya good and service, ada paymentnya, labor market juga ada, financial market juga ada di sini ya. Nanti kita akan belajar waktu di OSP ya teman-teman ya. Nah, kita akan dalami. Nanti di soal kalian juga pasti ada kok. Oke? Ya, soalnya gampang kok, pasti bisa. Nah, ini ada yang namanya kebijakan-kebijakan di makroekonomi ya. Di sini ada kebijakan moneter, fiskal, dan sektorial ya. Kalau moneter itu apa sih? Ya, moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya. BI ya, sapa akrabnya BI. Jadi kalau misalkan lihat ya Bank Indonesia. Oh ya, satu lagi ya teman-teman ya, Bank Indonesia mengatur peredaran uang, bukan nyetak uang. Yang nyetak uang itu namanya perum peruri, jangan sampai salah. Oke. Jadi apa? Mengendalikan besaran uang beredar, uang primer, kredit perbankan gitu ya. Itu moneter. Kalau fiskal itu biasanya Kementerian Keuangan, biasanya Kemenko, Bu Sri Mulyani gitu ya, Bu Sri Mulyani dan lain sebagainya itu biasanya urusan beliau biasanya. Untuk apa? Kasih pajak dan pengeluaran gitu ya. Dan terakhir ada kebijakan, nah itu sambil lihat APBN lah ya bukti nyatanya lah ya teman-teman ya. Oke. Dan real terakhir, real itu apa? Tentang produksi ekonomi. Berarti tentang pekerjaan, investasi, pendapatan, konsumsi, dan lain-lain. Contohnya apa? Pemerintah kasih keringanan buat investasi di Indonesia. Itu termasuk kebijakan real. Atau misalnya pemerintah kasih harga apa misalnya gaji upah minimum gitu ya. Upah minimum regional dinaikin, upah minimum regional dinaikin. Itu masuk kebijakan real ya. Real. Jadi langsung ke sektornya. Kalau moneter kan dari BI, ya kan ngatur peredaran uang. Kalau fiskal kan pendapatan dan pengeluaran negara. Kalau langsung ke perusahaannya itu dia sektorial. Kayak tadi misalnya kenaikan upah minimum regional atau misalnya tentang subsidi investasi atau misal jam kerja gitu itu masuk real. Oke. Okay? Nah, oke, udah kelihatan jawabannya. Ya udahlah ya teman-teman, ntar aku kasih kuis padahal. Sabar. Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, oke. Nomor satu, Great Depression dalam perekonomian AS tahun 1930 menjadi pendorong bagi perkembangan perekonomian makro. Di pernyataan berikut ini benar kecuali jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya apa teman-teman? Kak, apakah ada video record ulang? Ada. Nanti recordnya ada teman-teman. Oke, ada yang tahu teman jawabannya nomor satu apa? Jawabannya apa teman-teman? Ya, oke kita jawab ya. Yang satu ya, coba yang A. Teori klasik telah gagal menjelaskan, benar ya, telah gagal menjelaskan pengangguran tinggi yang berkepanjangan. Oke, kita yang B. Sebelum Great Depression, peran pemerintah hanya terbatas pada memastikan bahwa pasar bekerja dengan baik dan anggaran pemerintah selalu berimbang. Nah, ini yang B ini salah ya teman-teman ya. Jadi jawabannya harusnya yang B. Karena kalau zaman dulu
Dia itu tuh pakai prinsip yang namanya itu kalau kalian tahu teman-teman, kalau kalian belajar sejarah gitu ya, ada prinsip yang namanya itu dia itu justru, konsepnya itu anggaran harus, surplus. Atau kalau kita bilang zaman dulu, kita bilang, dulu di istilah sejarahnya itu, kayak apa, kita kayak ngumpulin emas banyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya kalian atau ke zaman dulu bilangnya apa, merkantilisme, ya. Jadi zaman dulu, sebelum Great Depression, itu tuh orang pakai sistem merkantilisme, yaitu apa, anggaran pemerintah harus surplus. Maksudnya apa? Yang masuk harus lebih besar daripada yang keluar. Makanya zaman dulu tuh orang pasti pada selalu, beli tentang emas emas, emasnya di-keep semua. Nah, itu zaman dulu disebut merkantilisme. C, proses keseimbangan pasar seharusnya dapat mengembalikan perekonomian ke kondisi full employment. Proses keseimbangan pasar, ya, seharusnya dapat mengembalikan perekonomian ke full employment. Ini salah ya, belum tentu ya. Ya, ini belum tentu ya teman-teman ya. Kalau full employment, ingat ya teman-teman ya, di jangka panjang pasti ada pengangguran ya, yang D. Wait, ini siapa yang coret deh? Oke. Jadi pasti ada pengangguran. Apa penganggurannya? Pengangguran friksional ya, pengangguran friksional. Yang mana penganggurannya itu kamu nganggur karena kamu bosan kerja. Kayak kamu misalnya, pindah kerja gitu ya. Misal kamu udah bosen nih kerja di perusahaan A, kamu pengen pindah nih ke perusahaan B karena kamu yakin di perusahaan B gajinya lebih mahal dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai pengangguran friksional. Jadi nggak ada kondisi yang namanya full employment ya teman-teman ya. Oke. Yang D, pada periode pemerintah rendah, pemerintah harus menstimulasi gitu ya. Pada periode permintaan swasta yang rendah, pemerintah seharusnya menstimulasi permintaan agregat dalam perekonomian. Ini salah juga ya teman-teman ya. Masa dalam situasi permintaan swasta yang rendah, dia menstimulasi permintaan agregat, harusnya penawaran agregat dalam perekonomian. Oke, teman-teman ya. Sampai sini paham ya teman-teman? Jawabannya B ya. Oke. Nanti recordnya ditanya ya teman-teman ke adminnya ya teman-teman ya, karena adminnya yang record ke cloud ya. Oke. Um, Berikutnya, ini esai ya teman-teman, nanti aja lah teman-teman ya, esai. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Kak, boleh jelasin nggak sih Kak, tadi apa, materi yang produksi dan pertumbuhan gitu ya? Mmm, oke, boleh. Bentar ya, boleh boleh. Ini bentar, ada yang request soal nanya itu aku jelasin ya teman-teman ya. Kayak before that saya mau tanya lagi teman-teman, perkembangan teori ekonomi makro itu didasari kegagalan pasar yang nyebabin krisis ya? Iya, likelihood gara-gara itu, gara-gara krisis ekonomi teman-teman semua. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman, gara-gara krisis tersebutlah mereka harus menemukan suatu, penemuan yang baru. Nah, itu disebut sebagai, makroekonomi gitu, oke. Gara-gara kasus di Great Depression teman-teman. Oke, oke teman-teman semua, ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Oke, Kak, tadi mau nanya Kak, full employment tuh apa sih? Full employment gitu ya, full employment gitu ya. Mungkin aku share di sini ya teman-teman ya. Oke, oke. Jadi gini teman-teman, full employment itu apa sih teman-teman ya, full employment? Full employment itu tuh kayak gini teman-teman, teman-teman tuh dalam kondisi di mana perekonomian tuh udah paling bagus, benar-benar di paling bagus banget, itu disebut sebagai GDP potential ya. Jadi kayak kondisi perekonomian output paling bagus ya, output paling paling optimum lah ya, yang diproduksi dalam suatu perekonomian.
ya teman-teman. Nah, dalam GDP potensial ini akan ada kondisi namanya full employment, ya. Yang mana bukan berarti tidak ada pengangguran, tetap ada pengangguran, tapi penganggurannya pengangguran friksional. Ya, apa itu pengangguran friksional? Yang tadi aku bilang, pengangguran yang mana orang tuh nggak kerja karena dia mencari pekerjaan lain yang lebih niat gitu ya, yang lebih baik lagi teman-teman gitu ya di sini. Oke. Karena teman-teman di sini pengen nyari pengangguran yang lebih baik lagi, nah akhirnya lah di sini muncullah pengangguran friksional. Yang mana tuh penganggurannya bagus dong, ya nggak sih? Yang mana disebut penganggurannya bagus dong, ya kan? Karena dia mencari pekerjaan lain gitu kan, ya kan, gitu. Mencari pekerjaan lain yang lebih bagus daripada yang sebelumnya. Nah, itulah yang terjadi pada pengangguran friksional. Ya, teman-teman ya. Paham ya, teman-teman ya. Oke. Nah, terus apa yang nyebabin GDP naik ya? Nah, biasanya tuh ada dua nih. Ada supply labor sama labor productivity. Kalau supply labor itu apa? Misalnya contoh naiknya jam kerja, meningkatnya rasio pekerja penduduk, which is apa? Berarti pengangguran berkurang dong kalau misalnya produknya itu makin banyak yang kerja. Dan meningkatnya working age population. Maksudnya apa? Jadi usia produktifnya naik. Nah, kalau ningkatin labor productivity itu apa? Ningkatin produktivitas pekerja. Sehingga apa? Di sini kita tuh ngitungnya kan kalau misalnya di sini kita ngitungnya kuantitas ya nggak sih? Kita ngitungnya kuantitas, kita ngitung Q kan. Dari jam kerja, rasio penduduk, jumlah orangnya. Yang harus dibutuhin sebenarnya itu labor productivity. Kita ngitung apa? Kita ngitung average-nya. Average apa? Quantity per labor-nya. Ya. Jadi dulu misalnya satu labor bisa ngasilin 10 produksi, kalau bisa sekarang satu labor bisa ngasilin 12 produksi atau 15 produksi. Gitu ya. Atau teman-teman kalau mau lihat perbedaannya kayak gimana, kayak gini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalnya labor supply growth gitu, ini ada Naruto ya. And then says like, ya kalau labor supply growth tuh ada banyak gitu Naruto-nya, ada 4. Jadi Naruto-nya cuma punya satu. Jadi apa? Misalnya Naruto, misalnya dia jualan mochi gitu ya. Dijualan mochi, terus kayak kalau misalnya satu Naruto cuma bisa ngasih satu mochi dalam waktu satu hari, kalau misalnya Naruto-nya di 4 sekarang karena ada jurus bayangannya, dia bisa ngasilin 4 mochi dalam waktu sehari, ya kan? Yang mana itu bisa naikin growth. Atau yang kedua, naikin productivity-nya. Dari Naruto, seorang Naruto yang biasa, anjay menjadi Hokage ya, impian dia Hokage ketujuh ya. Hokage ketujuh yang mana dia udah bisa ya gitulah teman-teman lah ya. Oke, apa sih paham ya teman-teman ya bedanya pertumbuhan dan pembangunan ya, pertumbuhan growth apa labor supply growth sama labor productivity growth paham ya, anjay. Oke. Masih sedikit oke. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Bentar ya. Oke. Em, kita balas chat dulu satu-satu teman-teman ya. Oke. Pertanyaan pertama di sini ya, aku lihat teman-teman di sini ya, materi pertama di sini apa tadi teman-teman ya? Aku lihat cek dulu. Oke, nomor satu ya, di sini aku mau nanya Kak, agak sedikit bingung nih Kak, at the point Great Depression itu apa? Great Depression tadi ya teman-teman ya, jadi kondisi Great Depression itu ya, wait, kondisi Great Depression itu teman-teman semua, apa sih Great Depression itu sebenarnya? Jadi kondisi di mana output suatu negara ya, output negara itu tuh turun secara terus-menerus tanpa ada perbaikan yang tadi aku bilang. Kan kalau zaman dulu kan ada yang namanya invisible hand kan. Kalau misalnya seandainya ada krisis ya pasti bakal baik normal. Tapi Great Depression tuh enggak. Maksudnya outputnya turun terus-menerus tanpa ada perbaikan selama 50 sampai 100 tahun ya. Itu Great Depression. Paham nggak? Rehan. Nanti ya, PPT nanti dikirim sama adminnya ya. Paham nggak? Oke. Yang kedua, perbedaan mikro sama makro tuh apa sih? Gini, nih aku bahasa ini dengan bahasa yang sangat amat simpel. Mikro itu cuma rehan. Makro itu tuh adalah Indonesia. Mikro itu cuman kalau kamu ngebahas misalnya industri.
industri, misalnya PT ABC. Kalau makro, kamu bakal ngebahas yang namanya itu keseluruhan industri. Which is apa? Mikro itu bicara tentang apa? Mikro itu bicara tentang personal. Kalau makro bicara tentang keseluruhan. Atau kita bilang helikopter view gitu. Gitu ya. Oke, paham? Oke, paham nggak? Jadi kalau mikro itu personal one on one gitu ya. Perusahaan ya perusahaan sendiri. Oh ya, dan satu lagi teman-teman aku baru ingat mikro itu there's no effect with others. Jadi kalau misalnya kamu ngelakuin sesuatu, ya udah yang lain nggak gitu ngaruh. Tapi kalau makro sangat amat berpengaruh ya teman-teman ya. Contoh, kalau laba perusahaan naik, yang berpengaruh tuh apa sih? Bukan no effect ya, less effect. Ya paling apa sih kalau pendapatan suatu perusahaan naik, karyawannya lebih bahagia ya kalau misalnya perusahaannya baik ya. Tapi rata-rata kalau setelah pendapatan perusahaannya naik kan ya udah kan, there's nothing kayak ya udah. Beda sama makro. Kalau makro misalnya rata-rata pendapatan perusahaan naik. Di makro kita kan bisa tentang keseluruhan. Jadi apa? GDP-nya naik, pertumbuhan ekonomi gitu. Paham ya? Oke. Sampai sini paham teman-teman semua? Oke, paham ya teman-teman semua ya. Oke. Oke. Nah, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Ahmad Brilian, jadi ngerti nggak sekarang makro sama mikro bedanya apa? Paham ya? Oke, mantap. Ada yang lagi mau ditanyain Mas Admin? Ya, minta admin ya teman-teman ya. Oke, bentar. Nicholas, kamu dapat soalnya dari mana? Sebuah negara mengalami peningkatan pengeluaran signifikan infrastruktur karena pengeluaran ini tidak sebanding dengan peningkatan pajak sebanding jangka pendek dan jangka panjang menggunakan ISLM. Oke, ya itu sebenarnya gini, logika aja sih. Ini aku nggak mau bahas tentang ISLM ya, karena ISLM tuh bisa buat provinsi atau buat nasional. Logika ya, logika. Misal jangka pendek, kamu paksain terus, kamu paksain, cost-nya keluar terus. Padahal penerimaannya nggak ada, ya. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Kalau cost-nya keluar terus, tapi penerimaannya nggak ada, kamu harus ngelakuin apa, teman-teman? Berarti, kamu harus ngelakuin apa? Ngutang nggak sih? Ya nggak? Ngutang nggak? Ya ngutang lah. Ya kan? Kalau kau paksain cost keluar tapi pendapatannya nggak ada, berarti kamu ngutang dong. Ya nggak? Sehingga apa? Di jangka panjang, infrastruktur kamu terjadi. Misalnya, jadi. Tapi, ketika infrastruktur jadi ngasilin output, misal outputnya dalam bentuk, misalnya kayak PNBP ya, penerimaan pajak bukan penerimaan pajak bukan buat negara. Sorry, penerimaan pajak bukan penerimaan negara, bukan pajak, maaf. Jadi PNBP itu penerimaan negara, bukan pajak. Jadi kalau tahunya dari mana teman-teman? Misalnya contoh ya di BPS ya. Sekarang aku lagi magang di BPS. Jadi BPS itu tuh setiap instansi pemerintah harus kasih PNBP ke negara. Yaitu apa? Misalnya kayak BPS itu jual data. Kalau kalian tahu namanya Sakernas, data Sakernas, Satuan Kerja Nasional atau Susenas, modul konsumsi, itu kan semua kan BPS kerja sendiri ya teman-teman ya, ke orang satu-satu wawancara gitu ya dan dapat data. Bisa tadi jual tuh 70 juta, 20 juta. Nah, itu buat PNBP. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya jangka panjang terjadi PNBP pun ada, PNBP-nya harus bayar ngutang gitu. Karena ngutang kan ada bunganya kan. Ya nggak? Ya bisa aja kalau misalnya output kamu tuh jadi, tapi output kamu malah buat bayar pak ngutang. Tapi kalau infrastruktur kamu gagal, siap-siap disita. Udah habis. Karena kamu nggak punya
nggak punya apa-apa lagi untuk kamu over ke wilayah tersebut. Paham ya? Paham yang lain, guys? Nangkep ya? Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Kak, agregat demand curve itu ngaruhnya ke apa ya? Sebenarnya gini sih, kayak kalau dulu ya, bentar. Agregat demand curve itu gini, kalau teman-teman tahu ya, inflasi itu dibagi jadi dua kan ya, dari penyebabnya. Penyebabnya tuh ada dari demand demand pull sama cost push. Kalau demand pull itu karena teman-teman tahu ya, teman-teman demand pull ya. Jadi price quantities ini kan supply ini demand ya. Tapi karena ini makro, kita bisa tentang agregat supply, agregat demand. Price-nya itu adalah price level, bukan harga suatu barang lagi. Jadi kalau misalnya mikro kan dulu kan harga cabai, quantity cabai. Kalau ini udah enggak ya. Price level, quantity itu adalah output level, output nasional ya. Kalau demand pull karena adanya geser kanan ya, gitu. Which is karena jadi karena apa? Karena misal lebaran gitu ya. Lebaran atau misal kayak lagi ada Imlek atau hari raya, akhirnya apa? Yang beli banyak, demand naik, harga naik, ya kan? Tapi output-nya juga naik gitu ya, teman-teman. Beda sama cost push. Kalau cost push, kebalikannya teman-teman, ya. AS, AD, gitu ya. Justru cost push itu AS-nya geser kiri, ya. Kenapa AS-nya geser di kiri? Bisa aja karena bencana alam, atau misal karena korupsi, gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Cost-nya tuh naik. Cost naik, apa yang terjadi? Supply turun. Supply turun, harga naik, dan quantity turun. Gitu. Jadi itu pengaruhnya teman-teman, agregat demand dan agregat supply. Nah, kalau kita mau panjangin eksistensi ke analisisnya. Misal, apa yang terjadi ketika harga naik, quantity naik ya? Berarti outputnya kan makin banyak. Perusahaan butuh orang kerja dong. Sehingga apa yang terjadi? Pengangguran akan turun ya, karena perusahaan butuh banyak orang buat produksi outputnya. Beda kalau sama ini. Kalau sama ini, karena outputnya tuh turun, perusahaan kan nggak kuat nih bayar biaya orang ya, karena perusahaan itu kan buat jaga laba. Akhirnya pengangguran bakal naik, gitu. Ya, ini sedikit eksistensinya ya, teman-teman ya. Kami sih paham, teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Oke. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Agak bingung di mana nih, Kolas, kalau boleh tahu? Agak bingung di mana nih, Kolas, kalau boleh tahu? Teman-teman masih udah ngerti belum, teman-teman, sejauh ini? Paham nggak, teman-teman? Yang di demand ya? Jadi, Kak, aku agak bingung as a pengangguran. Oh, gini. Gini ya, logika ya, teman-teman ya. Oke. Ini aku ulang lagi, teman-teman. Awalnya keseimbangan di sini kan ya kan? Keseimbangannya di sini. Ini price, ini quantity. Ya kan, teman-teman? Awalnya AD sama AS-nya di sini. Oke. Lalu muncullah di sini, teman-teman ya. Misal lagi lebaran, lagi Imlek gitu ya. Akhirnya apa terjadi? Yang beli banyak dong, ya nggak? Ketika yang beli naik, banyak apa yang terjadi?
adanya geser kanan, ya kan? Ya, ketika ada geser kanan apa yang terjadi? Ya, harganya naik, kuantitinya juga naik dong, iya nggak? Gara-gara demand-nya naik. Nah, karena adanya naik, harganya naik dan kuantitinya naik, kan kuantitinya naik, output-nya naik dong, ya nggak? Karena banyak orang mau beli barang. Nah, karena banyak orang yang mau beli barang, perusahaan butuh orang lagi dong buat produksi barang semakin banyak. Paham nggak? Sampai sini nangkep nggak? Nangkep nggak? Eh, Julian dan Nicholas, ya. Paham nggak? Ketika kuantitinya banyak, berarti yang mau beli kan banyak, ya kan? Berarti ketika yang mau beli banyak, output-nya juga baik. Ketika output-nya naik, berarti perusahaan butuh dong lebih banyak barang, berarti butuh dong lebih banyak orang, ya nggak? Dia butuh lebih banyak orang. Sehingga karena butuh lebih banyak orang, dia kan nge-hire pekerjaan. Ketika hire pekerjaan, berarti apa? Ya pengangguran akan semakin sedikit. Makanya di sini hubungannya apa? Ketika harganya naik dan kuantitinya naik, akan nyebabin penganggurannya turun. Kami sih paham nggak teman-teman? Hubungan penganggurannya. Nangkep nggak teman-teman? Hubungan penganggurannya kayak gimana teman-teman? Nangkep nggak? Paham, Kak. Yang lain? Nah, kita balik ya teman-teman. Kalau yang supply, tadi ya, karena misalnya awal di sini nih harganya, tapi gara-gara AS-nya naik nih, gara-gara misal contoh ya kebakaran hutan, atau misalnya ada pungli, akhirnya apa terjadi? Harganya naik, tapi kuantitinya makin dikit, karena cost-nya mahal. Karena cost-nya mahal, supply turun, harganya naik, kuantitinya turun. Karena kuantitinya turun, orang mau produksinya semakin sedikit dong justru, karena nggak ada yang mau beli, ya kan? Karena output-nya turun, ya, berarti perusahaan nggak butuh banyak orang dong buat produksi, perusahaannya rugi dong, ya nggak? Untuk nge-maintain profit-nya, maka perusahaan harus nge-cut off dong orang-orang yang kerja, ya nggak? Orang output-nya makin dikit dari produksi. Ketika output-nya makin sedikit itulah, akhirnya apa? Perusahaan melakukan pemecatan. Akhirnya apa terjadi ketika perusahaan melakukan pemecatan? Eh, Akhirnya yang terjadi apa teman-teman? Pengangguran akan semakin tinggi. Habis ini paham teman-teman? Paham ya? Emang ini bahas inflasi BTW. Ini kan bahas inflasi berdasarkan penyebab. Oke. Jadi kalau teman-teman mau tahu ayat demand ayat supply itu ya teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman. Oke. Before that teman-teman semua, ada yang mau tanya lagi teman-teman? Oke. Karena kalau nggak ada, eh, kita akan ngebahas sedikit tentang em, suatu hal yang teman-teman pasti senang sih teman-teman. BTW teman-teman sorry ya kalau suara aku agak serak-serak gitu ya teman-teman ya. Habisnya aku lagi nggak enak badan hari ini. Kebetulan lagi nggak enak badan hari ini. Oke. Jaga jaga kesehatan ya. Kak mau request materi finance, time of value money, future value, present value gitu boleh nggak? Ya nanti kalau ada waktu ya. Oke. Terus yes, Yesha. Aku mau dijelasin lagi tentang Sakernas dan Susenas. Oke. Em, Mungkin ini sedikit insight ya teman-teman ya. Em, Teman-teman bisa buka sini di Silastik. Ya, ini teman-teman bisa ngeliat di sini teman-teman ya, di Silastik. Nah, ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu apa itu Sakernas, apa itu Susenas, teman-teman bisa ke sistem informasi layanan statistik di BPS. Nah, di sini ada nih misal contoh publikasi data ekspor impor dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini komparasi statistik ekspor tuh ada. Misalnya nih contoh nih. Ya, teman-teman mau lihat nih. Kayak
Kalau misalnya datanya itu Susenas dan Sakernas, teman-teman bisa nyari di sini. Bentar, aku ada filenya. Wait, bentar. Nah, ini. Ini kalau kita ini bicara tentang Susenas ya teman-teman ya. Ini Susenas. Jadi aku nggak bisa kasih unjuk datanya ke teman-teman karena datanya itu bayar. Biar range-nya ada dari 2 juta sampai 200 juta. Teman-teman bisa milih yang mana 2 juta sampai 200 juta. Jadi aku nggak bisa kasih teman-teman datanya gimana teman-teman ya karena itu berbayar dan aku nanti takut kena hukum juga. Jadi Susenas itu adalah survei sosial ekonomi nasional. Biasanya itu ngebahas tentang ekonomi negara gitu. Kondisi ekonomi negara gimana di Susenas gitu. Oke. Nah, di Susenas itu teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat ya di sini ya, Susenas itu dia itu tuh biasanya itu untuk ngumpulin data ekonomi ya, data kondisi sosial ekonomi dari suatu rumah tangga di Indonesia ya. Makanya di sini teman-teman kalau saya dilihat ya, biasanya tuh ada nih yang pertama di list ya, keterangan demografi ya. Ada siapa nih namanya ya, hubungannya apa dengan kepala rumah tangga, apakah anak, apa, terus udah nikah atau belum, laki-laki atau perempuan, kapan dilahirkan, gitu ya. Nah, terus teman-teman mau ngeliat lagi nih, misal kependudukannya gimana, gitu ya. Nah, terus keterangan pendidikannya gimana, gitu ya. Oke. Terus kayak gitu juga ada angkatan rumah, apa, tenaga rumah kerja gitu ya, atau pembantu gitu di sana, oke. Nah, terus teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi, teman-teman di sini biasanya tuh ada gangguan fungsional dan sebagainya, gitu ya teman-teman. Nah, mesti dicek nih imunisasi balita kalau ada gitu ya. Nah, terus kayak tidak mendapat menunjukkan kartu imunisasi, kayak dikasih tahu apa gitu ya. Ini kenapa dia lakukan imunisasi gitu. Oke. Nah, terus kayak gitu nanti biasanya tuh di sini jelasin lagi teman-teman siapa yang ngebantu proses kelahiran. Pokoknya ditanya-tanyain itu buat nunjukin sosial ekonomi gimana. Logikanya, semakin rendah sosial ekonominya, semakin rendah status ekonominya, berarti apa? Semakin rendah status ekonominya, berarti dia semakin nggak pernah vaksin, nggak pernah subsidi, ya kan? Gitu. Gitu guys teman-teman. Ini kalau Susenas. Kalau Sakernas nanti aku coba cari lagi teman-teman. Kalau Sakernas itu tentang tenaga kerja sih teman-teman. Oke. Kalau Sakernas tuh kayak gini bentar. Bentar ya. Wait. Bentar ya, ini aku ada eh datanya bentar. Bentar ya. Hmm, biasanya tuh ini teman-teman, kalau teman mau lihat nih ya, aku buka stata dulu ya teman-teman, sabar. Kalau mau lihat Sakernas bentar. Bentar. Nah, udah ya. Ya. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat Sakernas tinggal cari pencet browse aja. Maaf, wait. Nih ya, bentar. Nih. Nah, ini kalau Sakarnas. Sakarnas itu tuh biasa dikasih tahu nih tahunnya apa, terus urutan dia apa, terus kayak ada kode provinsinya apa, nama provinsinya apa, kode kabupatennya apa, nama kabupatennya apa, klasifikasinya apa. Nanti klasifikasinya itu baca dari yang tadi ya, baca dari survei yang tadi nih. Baca dari survei yang di sini, klasifikasinya. Misal 1701 berarti itu apa di sini 1701 itu ya, itu namanya apa? Sakernas ya teman-teman kalau misalnya mau cari Sakernas gitu. Terus juga
Nanti tergantung kodenya di sini teman-teman, disesuaiin aja. Nah, kenapa mahal? Karena biasanya tuh nih, kalau teman-teman mau lihat nih sampai tuh lihat nih. Nah, sampai berapa nih teman-teman lihat? Sampai ribuan ya, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Nih, sampai ratusan ribu kan nih yang diwawancara kan? Udah berapa nih? Ada 700.000 lebih ya nggak sih? Bahkan hampir 800.000 gitu ya. Makanya data itu mahal gitu. Ya, ini lengkap dari mana? Dari Jakarta sampai Aceh ya, itu semua lengkap di sini. Nah, ini sama Sakernas, teman-teman. Ya, paham ya sampai sini, teman-teman ya? Nggak penasaran lagi ya apa itu Sakernas ya, teman-teman ya, sama Susenas ya? Paham? Oh, ini bahas Susenas dan Sakernas ya, teman-teman ya. Ya, Sya. Paham ya, Sya? Oke. Mmm, kalau Kahoot kodenya dari Kadiksen ya, kalau Kahoot kodenya ya, jadi aku nggak megang Kahoot ya, oke. Mungkin sedikit lagi teman-teman ya, info sedikit ya teman-teman ya, oke. Jadi teman-teman semua, oh ya di sini teman-teman ada yang udah pernah dengar CBDC belum teman-teman? CBDC, CBDC udah yang pernah dengar belum CBDC? Jadi CBDC itu adalah, Central Bank Digital Currency ya. Nah itu adalah CBDC, ya. Nah CBDC itu apa? Kan di sini ada yang tahu kripto nggak teman-teman? Kripto. Ada yang pernah tahu kripto nggak teman-teman di sini? Tahu lah ya kripto lah ya. Timothy Ronald. Tahu nggak kripto? Ya tahu lah ya teman-teman ya. Kalau siapa lagi teman-teman yang suka nonton Timothy Ronald ya. Dia bisa tentang kripto melulu ya. Oke. Nah, apa sih CBDC sebenarnya? Jadi gini, kalian tahu kan kripto itu tuh diciptain masif banget sama masyarakat, ya kan? Kripto tuh diciptain masif banget sama masyarakat dan di sini itu pada akhirnya kripto itu kan banyak yang make ya. Tapi masa kripto itu kan dipakai buat transaksi ilegal karena dia nggak ada fiat money-nya kan, nggak ada nggak ada jaminannya kan. Jadi nggak ada transaksinya juga. Jadi kalau misalnya kamu jual barang ilegal, nggak ke-track kan transaksinya, makanya pakai kripto gitu. Makanya rata-rata orang kaya tuh biasanya tuh diem-diem punya kripto, karena biasanya tuh nggak dipajakin kripto, ya. Nah, tapi akhirnya apa? Bank sentral ngebuat suatu policy, ya. Dia buat namanya apa? CBDC, Central Bank Digital Currency, teman-teman. Nah, apa sih central bank digital currency? Central bank digital currency itu adalah kayak kripto, tapi itu yang ngatur itu bank sentral. Yang ngatur semuanya itu adalah bank sentral. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngelihat apapun ya, ketahuan di sini pakai bank sentral ya. Nah, biasanya di sinilah buat bank sentral. Tujuannya buat apa? Ya buat pembelian antar negara gitu ya. Jadi kalian nggak usah pakai emas atau nggak usah pakai dolar gitu. Jadi bisa pakai kripto atau bisa pakai CBDC gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman buat tujuannya apa? Bank sentral ngebuat CBDC ini buat nyalahin kripto ya. Walaupun agak nggak mungkin ya. Tapi itu yang terjadi ya teman-teman semua. Oke. Ada lagi mau tanya teman-teman? Nah, habis itu teman-teman kalau misalnya mau tahu tentang kripto, teman-teman boleh banget baca postan aku teman-teman di sini. Kayak aku ngebuat paper tentang aku waktu itu ngebuat paper tentang CBDC. Teman-teman bisa ngeliat teman-teman di sini dari tahap diagnose, solve, design, and deliver ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ngelihat Heeh. Teman-teman bisa ngelihat gitu di sini teman-teman kayak gimana paper aku dari diagnosa tentang apa, solve-nya tentang apa, desain tentang apa, deliver-nya tentang apa yang bisa aku bawain di CBDC, teman-teman bisa ngelihat banget kan di sini. Apa ini kan sering keluar OSN ya, ini kan pernah keluar OSN, siapa tahu postan aku jadi ada yang keluar di OSN kan, siapa tahu aja. Nah terus ini di sini ada introduction-nya kayak gimana CBDC itu melebar, terus juga analisisnya di sini kayak gimana, ya soft and current condition-nya bagaimana. Jadi teman-teman boleh banget ngelihat dari posan aku, baca-baca di sini. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh banget tanya aku, japri aku ya teman-teman ya di sini. Oke, I will send it to chat Zoom. Oke. Oke, before that ada yang mau tanya lagi teman-teman?
Kalau nggak ada, aku mungkin bahas sedikit tentang present value, future value ya, yang seperti yang di-request-in teman kita ya, oke? Mhm. Nah, oke. Jadi teman-teman semua, kayak ada yang mau tanya lagi teman-teman tentang tentang apa sebelum kita bahas present value, future value? Oke, dapat ya nanti sama adminnya ya, nanti adminnya yang ngurus ya teman-teman ya, oke? Oke teman-teman, oke, mmm, kita masuk ya teman-teman ya. Ada yang namanya time value of money ya. Apa sih teman-teman time value of money? Jadi gini teman-teman, misal teman-teman punya duit nih, misal teman-teman punya duit 500.000 di tahun 2024. Pertanyaan aku, apakah value-nya sama ketika tahun 2029 value-nya? Atau apakah bakal sama value-nya dengan tahun 2035, let's say, ya nggak? Beda atau sama? Tidak sama ya, beda ya teman-teman ya. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika value-nya berbeda teman-teman? Inilah yang kita mau analisis dari time value of money ini teman-teman. Oke. Nah, coba aku mau kasih kuas ya teman-teman ya, sebelum kita mulai di sini. Teman-teman mendingan dapat 500.000 sekarang atau 500.000 tahun 2035? Ayo, yang lain jawabannya apa yang lain? Ini waktu itu aku pernah jelasin sih di di pelatihan aku yang lain ya teman-teman ya. Oke, oke, mmm, nah, pada bener ya teman-teman ya. Jawabannya pasti teman-teman pilihnya sekarang ya. Karena kalau misalnya nanti tahun 2035, duit kalian pasti nggak mungkin value-nya value-nya pasti udah turun. Karena apa? Karena tadi inflasi, bener. Atau jawaban keduanya adalah, kalau misal 500.000-nya itu kalian tabung, ya, di bank dengan misal suku bunganya itu 5%, kalian bakal dapetin di tahun 2035, yaitu apa? 500.000 plus bunganya, ya kan? Ya nggak, teman-teman? Jadi prefer yang mana? Ya tetap aja prefer yang 2024. Karena kalau bisa ditabung, sampai tahun 2035, 10 tahun, kan bakal dapat bunga yang lumayan gede, gitu. Nah, itulah prinsip time value of money. Nah, kalau gitu, dengan menurut jawaban kedua tadi, yang mana kamu mendingan tabung supaya dapat bunga itu ya teman-teman. Oke, berarti apa? 500.000 itu sebagai present value, ya kan? Future value adalah 500.000 ditambahin dengan suku bunga, ya nggak sih? Suku bunga, ya kan? Nah, maka dari itu, rumusnya apa teman-teman? Future value adalah present value dikali 1 plus suku bunga dipangkatin N. N itu biasanya itu periode. R itu suku bunga. Dan biasanya ini adalah per tahun ya, atau annually. Jadi per tahun. Sampai sini paham teman-teman? Ya, karena ada request ya teman-teman, jadi kita bahas ini ya. Sampai sini paham teman-teman? Oke, paham teman-teman? Jelas sampai sini? Jelas ya teman-teman ya.
Oke. Nah, maka dari itu, misal contoh nih, dia punya duit 500.000 dengan suku bunga 5%. Dia tabung selama 10 tahun. Berarti ngitungnya apa teman-teman? Future value sama dengan 500.000 1 plus 5% dipangkatin 10, ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman nyari di kalkulator, berapa hasilnya gitu ya? Tinggal 500.000, 1 plus 5% dikaliin 10 ya. Maka dapatlah di sini 814.447,3 ya di tahun 2035. Nah, itulah future value. Oke. Nah, terus teman-teman, kalau misalnya di soalnya itu kebalik gitu ya, misal ada soal yang kebalik, ada soal yang bilangnya kayak gini soal misalnya. Misalnya, eee, Niko pada 20 tahun ke depan ingin punya uang 200 juta untuk beli, misal beli skuter impian dia, koma, titik, 2. Dengan bunga bank 10%, berapakah uang Niko yang perlu ia tabung sekarang? Nah, kalau ini kan kebalikannya ya, kalau ini kan dia pengen 200 juta 20 tahun ke depan. Beda sama yang tadi, kalau tadi itu kan dia bilangnya apa, dia pengen, dia itu 500.000 ditabung selama 10 tahun dengan bunga 5%, berapa nih 10 tahun ke depan, ya kan? Kalau di sini beda sekarang. Kalau di sini justru, si Niko itu pingin uang yang 200 juta 20 tahun kemudian, ya, paham ya? Nah, dengan bunga 10% berarti berapa? Oke, oke. Nah ini pakai yang namanya pembuktian rumus ya teman-teman. Kan tadi future value sama dengan present value 1 plus R pangkat N. Maka bisa kita balik dong, ya nggak? Present value sama dengan future value dibagi ini kan, dibagi 1 plus R pangkat N. Maka kita bisa hitung berapa? Berarti future value apa? Dia pingin 200 juta kan setelah 20 tahun ya. 200 juta dibagi 1 plus 10% dipangkatin berapa selama 20 tahun? Berapa nih? Kan tinggal ngitung di sini ya. Di kalkulator 200 juta, 1 plus 10% dipangkatin 20 ya. 20 ya teman-teman ya. Nah, kalian kaliin di sini, nah bakal ketemu hasil berapa? Dia butuh duit sekitar 1.345.499,99 untuk dapetin uangnya. Gampang, kalau juga nggak ada kayak gitu apa? Paham ya teman-teman ya? Paham ya? Boleh kok bawa kalkulator? Boleh kok bawa kalkulator? Ya? Eee, Boleh kok bawa kalkulator? Oke, thank you Izudin Gazi. Boleh bawa kalkulator kok teman-teman, bisa kok teman-teman, ya. Boleh bawa kalkulator ya teman-teman, jadi santai aja teman-teman ya. Teman-teman boleh bawa kalkulator, nyantai aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa bawa kalkulator ya teman-teman ya. Sorry, ini hasilnya harusnya bukan segini ya teman-teman ya. Hasilnya tuh bukan segini, tadi aku salah pencet di kalkulator. Hasilnya harusnya adalah 29.728.725,6 ya. Makanya aku bilang tadi kecil banget, sejuta bisa jadi 200 juta. Segini ya teman-teman ya. Oke, buat nabung sama 20 tahun. Sampai sini paham teman-teman? Kan nanti mata di-share ya. Oke, oke. Jadi yang tadi minta bahas materi future value, present value, sekarang udah paham belum tadi? Siapa bagus? Paham nggak bagus materinya?
Paham nggak bagus materinya? Paham ya? Yang lain paham ya? Oke, nangkep ya materinya ya? Oke, wait. Oke, mau bahas soal. Oke, mantep. Kita bahas soal ya teman-teman ya. Kita trial-trial soal dikit lah ya teman-teman. Oke. Em, Soal SNK. Aku mau kasih trial soalku boleh nggak teman-teman? Aku mau buat soal dan aku punya soal gitu ya. Teman-teman, aku kasih trial dikit soalnya boleh ya teman-teman ya. Hmm, ini seru soalnya. Dijamin lah guys, soal aku pasti mantep kok. Bentar ya. Hmm, ini aku ada soal teman-teman. Ya, ini mantep kok soalnya. Dijamin pasti teman-teman menggugah teman-teman kok. Bentar ya. Ini aku ada soal. Mana ya soal yang seru ya? Oke, mantep nih soal. I found. Ini aja ya kali ya teman-teman soalnya. Ini soalnya soal OSK, tapi agak sedikit lebih susah ya teman-teman ya. Tapi gampang kok soalnya, nggak susah. Trust me. Ya, wait. Oke, wait, aku duplikasiin. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya soalnya ya. Hmm, oke, teman-teman silakan nomor 17. Ada yang bisa jawab teman-teman nomor 17? Soalnya gampang kan. Mhm. Bisa lah ya teman-teman ya soalnya. Oke, ada yang bisa jawab teman-teman? Oke, nomor 17 ada yang bisa jawab teman-teman? Oke ya. Oh ya, tips lagi satu lagi Kak. Kan OSK itu pakai bahasa Inggris, kalau kita kurang bahasa Inggris gimana tips and trick ya? Ya menurut aku sih coba kamu baca buku Menkeu yang dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kamu biasanya itu akan terbiasa ketika kamu baca buku bahasa Inggris dan kamu ngerti bahasa Inggrisnya itu apa. Oke? Jadi kamu bisa banget pakai Menkeu ya, Adi. Kamu pakai Menkeu, kan pakai bahasa Inggris tuh. Kamu tekun baca buku Menkeu, baca-baca buku Menkeu terus-menerus sampai kamu ngerti ya, Adik ya. Karena biasanya tuh bahasa Menkeu akan nggak beda jauh sama kayak bahasa OSK gitu ya. Apa yang nanti kalau kamu belajar core ya teman-teman ya, oke? Belajar core itu bakal beda lagi, bahasanya bakal lebih advance. Tapi kalau misalnya kamu udah bisa Menkeu, coba ini yang baru. Mhm.
Ada yang udah bisa jawab teman-teman? Wah, jawabannya kok beda-beda sih teman-teman ya. Kita cek ya teman-teman ya. Hmm, oke. 17 diketahui ya, satu porsi tenaga kerja bersifat diketahui satu-satunya faktor produksi bersifat variabel pada proses produksi suatu perusahaan adalah tenaga kerja. Diketahui tidak ada produksi pula yang terjadi karena tidak ada tenaga kerja yang disewa. Apabila perusahaan menyewa 2 orang tenaga kerja dengan biaya produksi 1 juta, selanjutnya menyewa 3 orang tenaga kerja dengan produksi 1.200.000, maka biaya variabel tenaga kerjanya itu kita anggap tetap atau sama, berapakah biaya tetapnya? Nah, bisa ya teman-teman pakai logika matematika aja ya. Yang pertama, TC-an 2 labor. Ini berarti apa? Fixed cost ditambahin 2 tenaga kerja, ya kan? Which is 2 variable cost. Hanya 1 juta, ya kan? Sedangkan TC yang 3 labor, dia fixed cost ditambahin 3 variable cost, ya kan? Ya kan, 3 variable cost. Maka 1,2 juta, ya kan? Lalu tinggal kalian eliminasi, maka apa hasilnya? Minus variable cost sama dengan minus 200.000. Maka variable cost 200.000. Tapi ingat teman-teman, yang ditanya tuh biaya tetap, bukan biaya variabel. Kita masukin ke salah satu. Berarti TC2 labor sama dengan fixed cost ditambahin 2 kali 200.000 ditambahin 1 juta. Maka fixed cost ditambahin 400.000 hasilnya 1 juta. Maka fixed cost-nya 600.000. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Ya. Mau masukin yang 3 labor juga sama, ya. TC 3 labor, berarti apa? Fixed cost ditambahin 3 kali 200.000 sama dengan 1,2 juta. Berarti fixed cost tambah 600.000 ditambah 1,2 juta, maka fixed cost-nya 600.000. Sampai sini paham? Teman-teman paham? Ini materi fixed cost, variable cost ya teman-teman ya. Oke. Sampai sini teman-teman paham materinya? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Paham ya? Tapi boleh, Kak, paham banget, swear. Siap. Oke. Saya mesti paham ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya matematika biasa, tapi ya disebuat jadi aneh-aneh gitu. Oke, saya mesti paham teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nomor 20. Silakan teman-teman boleh ngerjain ya waktu 5 menit teman-teman. Ini lebih gampang yang nomor 20 ya. Silakan. Wah, udah ada yang ngerjain ya teman-teman ya. Oke, 2 menit lagi ya teman-teman ya.
gampang lah ya. Tapi kayaknya besok kayaknya aku nggak bakal kasih soal-soal ini sih. Karena soal ini kan menurut aku masih kayak masih agak ya masih gampang lah ya. Nanti kan besok kan esai ya, butuh waktu pemikiran lebih lama ya teman-teman ya. Karena aku nggak bakal kasih soal kayak gini sih nanti teman-teman esainya. Aku bakal kasih esai yang lebih menantang sih teman-teman. Oke? Oke, sulit lagi ya teman-teman ya. Nanti paling soalnya ya seru kok nanti yang akademiknya aku yang buat habisnya. Kalau misalnya aku yang buat biasanya aman ya teman-teman. Ya soalnya standar kayak kompak ya teman-teman ya biar seru ya soalnya ya. Soalnya standar kayak kompak ya teman-teman biar seru ya teman-teman soalnya. Hehehe. Kalau kalau soalnya nggak soal kompak biar lebih seru. Oke teman-teman, udah 17.45 kita bahas ya teman-teman ya. Oke. Nomor 18 ya, ini tabel A ya teman-teman ya, tabel A. Tabel A ya. Ini ngebahas tentang apa? Jumlah pekerja tuh lebar. Produk total tuh apa sih? Total produk ya, atau TP. Produk marginal tuh MP, ya kan? Nah, berdasarkan tabel A, saat perusahaan mempekerjakan 2 orang karyawan, maka yang A, rata-rata produksi sebesar 10 unit. Rata-rata produksi itu apa sih berarti? AP kan? Average product. Rumus average product itu apa? Rumus average product itu adalah total product dibagi labor. Nah, masalahnya yang 18 yang berikutnya ya. Nih, kita logik ya. Kita logik lagi teman-teman. Oke. Kita nggak tahu nih titik-titiknya berapa. Tapi kita tahu nih marginal production-nya berapa. Maksudnya teman-teman, marginal product itu adalah delta total produk dibagi sama delta labor. Ya kan? Ya nggak? Nah, kenapa marginal product yang pertama nggak ada? Atau strip? Karena jumlah kerjanya nol. Jumlah pekerjaan nol, nggak ada pembandingnya kan teman-teman ya. Emang ada pekerja minus satu? Emang ada pekerja minus dua? Nggak ada kan ya. Pekerja itu kan orang ya. Kalau nol berarti nggak ada. Jadi nggak ada pembandingnya, kita nggak bisa cari marginalnya. Gitu ya. Kalau yang 8, dapat dari mana 8? 8 nggak dapat dari 8 kurang nol dibagi 1 kurang 0, ya kan? TP 8 dikurang TP 0 dikurangin lebar 1 kurang lebar 0, ya kan? Dapatnya 8. Berarti kalau 10 logikanya apa kalau 10 berarti? 10 sama dengan, ya kan? 10 berarti sama dengan sesuatu ini yang titik-titik-titik, kita anggap aja X misalnya, dikurangin sama sebelumnya, yaitu 8. Dibagi 2 kurang 1. Berarti apa? 10 sama dengan X min 8, maka X-nya adalah 18. Maka produk totalnya adalah 18. Coba kita lihat tuh produk totalnya. 18 dibagi lebarnya 2. Hasilnya adalah 9. Jadi yang A salah ya. Yang B, benar ya 18 unit ya. Jadi jawabannya yang nomor 18 itu adalah yang B. Ya. Yang C, produk total 20. Dia salah, marginal aja 10 di sini. Gitu ya. Yang D, jumlah produk total tidak dapat ditentukan. Ini jelas salah ya. Saya mesti paham teman-teman cara ngitungnya gimana? Semua paham teman-teman? Ini namanya materi produksi ya teman-teman ya, produksi. Oke? Kak, jangan kayak compact ya, nggak apa-apa lah aku masih soal compact biar seru. Oke? Paham ya? Yang lain paham teman-teman nomor 18, kalau paham semua boleh kasih emot teman-teman. Ya, kalau paham boleh kasih emot teman-teman nomor 18. Ya, paham ya? Nomor 19. Berdasarkan tabel A di atas, produk marginal produksi 4 karyawan berarti berapa? Ya sudah kan tinggal ngitung. Berarti berapa? 25 kurang 18, ya kan? 25 kurang 18 dibagi 3 kurang 2. Yaitu berapa? 7, ya kan?
Begitu nih bawahnya juga sama kan, 30 kurang 5 dibagi 4 kurang 3, yaitu 5. Berarti jawabannya nomor 19 itu yang sebesar 5 ya, oke. Nomor 20, pada benar nih nomor 20 ya. Kalau misalnya MC, ya yang A nih, ketika ATC lebih besar daripada MC, maka MC naik. Salah ya? Pokoknya kalau misalnya yang bergerak itu selalu ATC, oke. Jadi kalau misalnya ketika ATC lebih besar daripada MC atau sebaliknya, yang bergerak itu selalu ATC. MC tidak pernah bergerak ya. MC itu selalu dia tuh nggak jelas ya pergerakannya gitu. Jadi bukan nggak jelas sih, lebih ke arah kayak nggak menentu. Jadi itu akan selalu mengikuti AC duluan. Makanya AC duluan baru MC. Oke, paham ya? Yang B, bila MC turun, ATC dapat naik atau turun. Jelas salah ya. Belum tentu MC turun. Nah, teman-teman lihat nih. Di sini. Ini MC, ini ATC. Gitu ya. Bila MC turun, ATC bisa aja naik, ya kan? Atau bisa ya turun dong. Ya enggak? Jadi yang B salah. Yang C tapi, kalau MC di bawah ATC, maka ATC turun. Ini benar ya teman-teman ya. Kalau MC di bawah ATC, ya, MC di bawah ATC, ya, maka ATC akan turun. Ini benar ya. Jadi jawabannya yang C. Yang D ini sudah salah. Oke. Oke, teman-teman semua, paling itu hari ini materi teman-teman. Before that, any question teman-teman di 10 menit terakhir? Teman-teman paham sejauh ini, teman-teman? Kak, izin nanya gimana pasar yang mempengaruhi harga dan kuantitas di duopoli penerbangan? Maksudnya apa nih? Kondisi pasar apa nih? Lebih spesifik boleh. Boleh spesifik, Ibrahim. Maksudnya gimana kondisi pasar duopoli? Maksudnya kondisi pasar yang mempengaruhi harga dan kuantitas maksudnya? Oh, bentar. Adi bingung nomor 18 nomor 19 ya. Kalau kondisi duopoli, itu berarti apa, teman-teman? Satu output mengaruhi output yang lain, kan? Ya enggak? Terus kondisi apa yang kamu maksud, Ibrahim, di sini? Kondisi pasar yang mempengaruhi harga dan kuantitas duopoli. Ya, pasarnya pasti kompetitif dan high barrier to entry, gitu. Mungkin boleh diperjelas ya pertanyaannya ya. Coba kamu ketik pertanyaan lebih jelas ya. Karena kondisi itu kan macam-macam. Kondisi ekonomi kah, kondisi tenaga kerja, atau kondisi apa. Oke, materi apa yang penting buat OSNK? Ya, materi yang aku jelasin tadi itu basic kamu buat OSNK, to be honest. Jadi itu dipakai ya, teman-teman. Oke, 18 nggak ngerti di mana? Siapa? Adi nggak ngerti di mana, Adi? Nomor 18. Boleh diketik ya, Adi nggak ngerti di mana ya. Ibrahim, misal salah satu produsen perusahaan meninggalkan pasar duopoli, dampaknya apa, Kak? Dampaknya ketika produsen atau perusahaan meninggalkan pasar duopoli, jawabannya pasarnya jadi monopoli. Jadi gini, misal nih, ini bukan bersihnya, misalnya duopoli ya, duopoli. Kan itu ada dua ya. Misalnya perusahaan A dan perusahaan B gitu ya. Nah, terus udah gitu perusahaan A sama perusahaan B. Kalau perusahaan A ninggalin, berarti perusahaan A tinggal jadi monopoli dong. Iya nggak? Dia nguasain semua pasar dong. Nah, itu biasanya tuh. Tapi biasanya duopoli nggak pernah sih ninggalin pasar. Biasanya duopoli nggak pernah ninggalin pasar sih, gitu. Oke? Jadi Kak bikin soal drilling challenge itu kakak ya aku yang buat. Jadi ya soalnya, ya ini basic soalnya sih lebih susah daripada ini sih teman-teman. Jadi ini cuma pemanasan. Paling soal yang gampang kayak 17 aku masukin lah ya teman-teman. Oke? Mhm. 18 dan 19 bingung di mana tadi yang nanya? Agak bingung cara gimana maksudnya. Ini kan nih, marginal product rumusnya itu kan delta TP, delta total product dibagi delta labor, ya kan? Ya nggak? Berarti, misal nih, aku hapus ya, aku ulang nih teman-teman ya. Ini aku ulang, khusus. Oke, ya. Kenapa produk marginal itu rumusnya apa? MP itu adalah
delta TP dibagi delta Q, atau delta lebar gitu ya. Which is TP2 kurang TP1 dibagi lebar 2 kurang lebar 1, ya kan? Nah, ini 0, kenapa nggak ada? Karena di sini tidak ada minusnya, ya kan? Tidak ada pesaingnya. Maksudnya tidak ada pembanding sebelumnya. Karena kalau misalnya pembanding sebelumnya, nggak ada dong pekerja minus 1, nggak ada dong pekerja minus 2, ya kan? Nah, untuk jumlah pekerja 1, total produknya 8. Berarti pembanding produknya berapa? 8, ya. Delta TP, yaitu 8, yang akhir dikurangin yang lama, 0 dibagi 1 kurang 0. Paham di sini? Paham nggak, Adi? Paham nggak? Paham, 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 Dikasih paham. 8. Nah, berarti logikanya, ya, kalau kita mau nyari produk total berikutnya, kita pengen nyari apa sih? Kita pengen cari TP2-nya kan ini kan? Ya nggak sih? Ya, berarti kita siapa? TP2 kurang TP1-nya 8 dibagi 2 kurang 1, ya kan? Lebar 2 kurang lebar 1, sama dengan 10 kan? Berarti tinggal kali silang, TP2 kurang 8 sama dengan 10. TP2 sama dengan 18. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B, produk total sebesar 18 unit. Yang 20 unit salah, apalagi yang D salah. Yang A kenapa salah? Karena A itu adalah AP, average product, ya kan, rata-rata produksi. Rumusnya total produk dibagi sama lebar. 18 bagi 2 hasilnya 9, bukan 10. Tapi ini paham nggak, Adi? Paham nggak, Adi? Halo, Adi, paham nggak? Paham ya? Berarti nomor 19, berdasarkan tabel A di atas, berapa margin produk pas lagi 4 karyawan? Berarti rumusnya gimana, Adi? 30 kurang 25, ya kan? Dibagi 4 kurang 3, hasilnya 5. Habis ini paham, Adi? Paham. Oke, sampai sini teman-teman ada yang masih bingung, teman-teman? Sampai sini teman-teman paham, teman-teman? Ada yang mau ditanya lagi, teman-teman? Oke, kalau teman-teman paham semua, thank you so very much teman-teman udah mau ikut free class ini teman-teman. Semoga apa yang ilmu aku kasih ke teman-teman semua bermanfaat teman-teman. Dan jangan lupa ikut soal AOC karena soalnya dijamin pasti seru banget aku yang buat soalnya. Oke. Ya amin. Semoga teman-teman bisa jadi lulus OSNK sampai jadi finalis ya teman-teman semua. Oke. Oke, itu dari aku teman-teman semua. Thank you so very much untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah. Aku juga lagi nggak enak badan hari ini. Aku berusaha. Jadi ini aku agak sedikit effort untuk ngajar. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman. Terus gitu juga untuk AOC teman-teman dijamin soalnya pasti seru dan menantang. Oke? Dan juga see you teman-teman berikutnya. Iya sama-sama semua ya. Thank you. Oke. Oke, kalau kayak gitu teman-teman semua, thank you so very much teman-teman semua. Goodbye, bye teman-teman di lain kesempatan. Sampai ketemu ya di lain kesempatan. Bye teman-teman. Sama-sama semuanya. Ya, thank you Adi, thank you guys, thank you all. Udah boleh live ya. Aku izin end ya.